Informasi lain pemirsa, komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mens Rea. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mens Rea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mens Rea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang dipublish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mens Rea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman Ainus melaporkan. Ya, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji memperingatkan kepolisian untuk berhati-hati menyelidiki kasus dugaan penistaan agama dalam materi stand up Mens Rea Panji Pragiwaksono. Penyidik kepolisian harus melibatkan saksi ahli dalam penyelidikan kasus ini. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Ingatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat, itu harus cari pakar agama, apakah betul kalimat itu penghinaan, apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan. Mentamsilkan, apa itu artinya? Mengibaratkan. Menganalogikan. Okay. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya, nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa? Kalau memang, tapi kalau pelapor lebih dari 10 dan semuanya ulama, ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. Ulama Banten juga. Artinya ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. Ya, artinya begini. Yang nafsirkan bahkan itu udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. Yang nafsirkan jangan yang melapor. Kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok, itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana. Itu pasti akan dikondisikan. Nah, dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan seolah-olah kita mau menghukum dia. Ya enggak, Vita. Bukan dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Jadi tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan konteks Mens Rea mengandung unsur edukasi politik agar pemilih lebih bijak dan kritis. Sementara Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa, Firdaus Oiwobo menyampaikan bahwa kritik tetap harus disertai norma dan menghindari unsur sara. Melakukan pendidikan politik bahwa orang-orang tidak boleh memilih pemimpinnya
atas apa yang dilihatnya dalam ibadahnya. Itu sudah jadi tren di beberapa pemilu. Tiba-tiba calon presiden rajin sholat, datang ke masjid, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanya itu saja, kata Panji. Clear kok. Kalau nonton betul-betulan ya, dengan tidak ada keinginan yang lain. Jadi pendidikan politik yang dia tekankan, dan kebetulan asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi, itu clear juga berkaitan dengan orang-orang yang suka menampilkan dia nih ibadah nih. Lalu orang-orang itu dikutuk oleh Tuhan dengan kalimat ini. Celakalah mereka yang beribadah itu. Celaka katanya. Makanya dalam hal ini juga celakalah orang-orang yang menjadikan politik dan ibadah seolah-olah bukan sesuatu yang punya nilai. Dia hanya menjual ketaatannya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, Panji bukan bilang kau tak boleh memilih orang sholat. Bukan, dia bilang jangan itu satu-satunya jadi penilaian Anda. Nanti Anda lupa katanya ya, mengoreksi soal track recordnya, catatan karirnya, prestasinya, itu yang poinnya. Maka saya bertanya, tolong jawab. Panji itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Silakan. Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Kritikan ini, penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai dengan solusi, tetap mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya. Itu definisi dari? Bentar, itu definisi dari? Dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya. Jadi saya nggak pernah lebar. Saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan saya ketawa. Kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda ngutip disertasi siapa? Aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa? Jadi Lo enggak, saya nggak biasa meniru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya. Ya, Firdaus Oiwobo, Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa menyebut komedi Panji bukan kritik, tapi hinaan karena tak memberi solusi. Sementara menurut Ahmad Kozinudin, tim advokasi anti kriminalisasi, bukan tugas Panji untuk memberikan solusi. Ya, mengkritik. Yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh. Cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Panji itu multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah, dan memang seperti itu. Hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian. Ya, dinamika penegakan hukum nasional kembali menjadi perhatian publik, khususnya terkait penerapan prinsip restoratif justice dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret beberapa pihak sebagai tersangka. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, seluruh eksponen relawan Prabowo Gibran Jokowi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Nusantara menggelar konferensi pers yang bertujuan menyampaikan sikap resmi dan pandangan akhir relawan Jokowi terkait penerapan restoratif justice, ijazah asli dituduh palsu terhadap para tersangka klaster 1 dan klaster 2 serta implikasinya bagi penegakan hukum dan demokrasi ke depannya. Prabowo Gibran Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait dinamika penegakan hukum dan penerapan restoratif justice atau RJ
yang kembali menjadi perhatian publik. Kami menegaskan bahwa restoratif justice merupakan instrumen sah dalam sistem hukum nasional dan bertujuan menghadirkan keadilan substantif, pemulihan, serta ketertiban sosial. Namun demikian, RJ bukan hak otomatis, melainkan opsi hukum bersyarat yang harus diterapkan secara selektif, objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Presiden Prabowo melantik Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Setia kepada dengan seluruh-seluruhnya